Halo pejuang, selamat pagi, siang, sore, malam buat sesuai waktu dengerin kalian lah. Nah, selamat datang di acara podcast pejuang, di mana kita di sini akan bacain cerita-cerita tentang kerelawanan maupun aksi sosial di seluruh Indonesia bersama dengan gue Agung dan gue Jessica. Pada segmen kali ini kita bakal bacain tentang Hidden Social Story, di mana Hidden Social Story ini sendiri adalah cerita-cerita aksi sosial yang mungkin teman-teman mendengarkan cerita sosial itu umumnya tuh tentang kerelawanan, cuma tentang kegiatan sosial. Kita tuh akan menghadirkan tema-tema yang berbeda setiap episodenya. Jadi untuk tema hari ini kita bakal bacain tema tentang sosial dulu. Mungkin minggu-minggu selanjutnya atau episode-episode selanjutnya mungkin tentang cinta, tentang horor, tentang K-pop, tentang dan banyak lainnya. Pakai bahasa Inggris juga bisa. Nanti kita mungkin ada tema-tema itu ya, atau tema tentang apa ya, boncos misalnya. Boncos, karena kan pasti kita pernah ya buat yang kuliah nih biasanya ada kayak kepanitiaan gitu, kayak yang lo jualan risol mayo, tau nggak? Danusan. Iya, danusan gitu, yang kayak lo nombokin sampai berapa puluh ribu tiap harinya gitu kan, kayak lo harus jualan gitu. Pokoknya temanya banyak deh, nanti kita Pokoknya stay tune aja di Instagram Akademi Relawan buat tema-tema selanjutnya. Buat tema-tema selanjutnya. Nah, kita bakal bacain yang general dulu di awal, karena sebenarnya di Akademi Relawan itu kan kita banyak nih mentor-menti yang aksi sosialnya udah ada di seluruh Indonesia, ada 5 bidang gitu. Nah, dari cerita-cerita ini kita mau bacain yang seru-seru nih. Kita udah milih dari berapa ratus ya? Udah nyampe ya? Cuma 30 ya? 30-an, nggak, kebanyakan 100. Nah, itu cuma kita akan bacain, ada cerita-cerita dari 5 bidang. Ada edukasi politik, ada kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan, sama lingkungan gitu. Nah, yang bacain cerita gue dulu ya. Oke. Nah, ini cerita pertama yang udah masuk ke kita. Judulnya Perihal Kucing Jalanan. Wow. Oh, perihal nih ya. Nggak asing. Teman-teman yang bingung, ini ceritanya kok kita bisa dapet sih? Nah, teman-teman tuh bisa ikut submit di Instagram @akademirelawan. Nanti setiap minggunya tuh kita bakal Instastory. Pokoknya pantengin terus Instastory kita. Dan di situ ada link untuk submit. Itu teman-teman. Oke. Nah, untuk saat ini cuma lewat link itu aja ya. Nanti mungkin bisa lewat email juga sebenarnya, lewat akademirelawan1@gmail.com. Atau mungkin teman-teman misalkan males nih buka Bitly atau buka email, kirim ke kita via DM dan cerita kamu unik, bakal kita bacain. Nah, cerita pertama ya, tadi balik lagi, judulnya itu Perihal Kucing Jalanan. Nah, dari di sini nggak nyebutin namanya ini. Oh iya, for your information, cerita kita itu kalian tuh nggak harus mewajibkan untuk kalian menyebutkan nama kalian. Misalkan nih kalian mau ceritain nih tentang pengalaman kalian ketemu pacar atau crush di kegiatan sosial kalian tuh bisa, mungkin kalian malu nih ketahuan sama crush kalian bisa ngirimin ke kita anonim. Oke. Ini balik lagi nih ya, Perihal Kucing Jalanan. Aku pernah deket sama seorang cowok. Nah, dia cerita kalau dia selalu bawa makanan kucing biar bisa kasih makan kucing jalanan. Gara-gara dia, aku juga tergerak untuk bawa makanan kucing kemana-mana. Ternyata kasih makan kucing jalanan itu seru dan membahagiakan. Tapi akhirnya lost kontak. Sedih sih, tapi aku tetap bersyukur karena udah diajarin berbagi untuk kucing jalanan. Sampai sekarang aku masih ngelakuin itu kok. Emot senyum gitu. Sebenarnya ceritanya bagus sih, kayak dia akhirnya termotivasi untuk berbagi ke kucing-kucing jalanan gara-gara si crushnya ini nih dia ngikutin. Tapi ya at the ending ternyata mereka nggak bersatu. Tuh agak sedih sih. Buat kamu yang cerita ini tetap semangat, pasti nanti kamu kedepannya bakal dipertemukan dengan orang yang lebih baik lagi. Mungkin kalian kedepannya bisa berbagi berbagi makanan kucing sama orang yang akan kamu temui. Bisa. Nah, gue sendiri ya, gue ada kucing sih di rumah, ada sekitar 6 ya. Tapi nggak pernah yang kayak bagi-bagi kucing jalanan gitu. Lo harus tapi emang nggak apa ya, udah kucing di rumah gue udah mahal gitu loh, buat biaya pengobatannya, buat apalagi kalau lu segala macem gitu kan. Kalau lu sendiri
pernah kayak bagi-bagi gitu? Gue sering karena sebenarnya gue tuh gak dibolehin melihara kucing sama nyokap gue, dan gue tuh suka banget gitu sama kucing-kucing jalanan. Jadi dengan gue ngerasa gue kayak melihara kucing gitu loh kalau gue bagi-bagi makanan ke kucing-kucing jalanan kayak gitu. Biasanya tuh gue beli yang kayak, kan kita kalau misalkan melihara kucing kan harus yang kayak merek-merek yang gitu kan. Biasanya gue cuma beli random aja di toko online gitu, terus nanti gue check out dengan harga yang murah. Terus udah gue bagi-bagiin ke kucing jalanan kayak gitu. Gue merasa senang aja sih, kadang kayak gue kayak biasanya gue pakai botol gitu, botolnya kayak botol kepikiran kopi ini. Iya. Biasanya gue pakai botol itu isi, terus nanti kayak gue sering biasanya ditambahin kucing-kucing. Iya. Setahu gue tuh kucing jalanan ya, biasanya tuh di sepanjang yang stasiun Manggarai ke arah Depok itu tuh selalu ada kayak yang bagi-bagiin gitu. Oh iya? Iya. Lu naik KRL nggak sih? Oh enggak, gue jarang naik KRL. Biasanya gue pengguna Transjakarta. Kalau pengguna Transjakarta nih, berarti spot-spot bagi kucingnya di mana? Biasanya di hotel tuh udah mulai banyak kan. Di kayak halte mana? Gue kan kebetulan di halte Gor Sumantri ya. Itu kalau gue turun itu di tangganya, terus arah mau ke bawah itu biasanya ada makanan kucing gitu. Oh iya. Apa sih istilahnya kalau anak muda sih bilangnya street feeding. Street feeding. Lu cadel ya? Oh iya, sorry. Iya, jadi buat teman-teman yang street feeding itu sebenarnya banyak ya. Kalau kita balik lagi ke cerita tadi, memang yang namanya aktivitas komunitas tuh memang bisa mendekatkan gitu. Cuma gue nggak tahu nih yang akhirnya bisa sampai pacaran, mungkin lanjut ya. Tapi banyak sih cerita komunitas gitu. Komunitas street feeding tuh. Mungkin kalau street feeding sendiri, lu ada minat buat gabung gitu nggak? Apa lu ngelakuin individu aja? Enggak, gue individu aja sih. Kalau enggak mungkin biasanya gue ngajak temen gue. Jadi kan gue kebetulan kemana-mana suka naik motor kan. Biasanya di motor gue tuh gue selalu sediain botol kecil yang isinya ya makanan kucing kayak gitu. Oh, lu sama temen lu gitu ya? Kayak misalnya gue lagi naik motor, dia kayak gitu. kayak ntar ada kucing, kasih makan yuk kayak gitu. Tapi nggak sampai jadian? Enggak. Ya. Oke. Next, mungkin lanjut bacain. Oke, cerita kedua ini kita dapat cerita. Oh, ini dia ada namanya nih. Namanya Intan Puspitasari dengan proyek kesehatan. Judulnya Membantu Kader Posyandu. Membantu kader posyandu mungkin terdengar seperti kegiatan yang sepele, namun nyatanya itu berdampak bagi kader posyandu Anggur 3 dan ibu-ibu yang memiliki anak di daerah tersebut. Proyek ini sendiri kenapa diambil? Karena nyatanya di posyandu dekat tempat tinggal saya kurang sehingga memperlambat kegiatan posyandu itu sendiri. Awalnya saya bingung ingin melakukan proyek kesehatan apa di daerah saya tinggal karena memang warga baru juga, namun saya ingat bahwa saat memiliki teman yang bekerja di daerah sini, tepatnya itu di daerah Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akhirnya saya pun menghubungi dia dan bercerita tentang kebingungan saya ini. Setelah itu tidak sengaja ketika kami mengobrol, datanglah Pak Agus yang merupakan FKDM wilayah RW 02 di Lenteng Agung ini. Di situ teman saya pun bercerita juga ke Pak Agus mengenai kebingungan saya. Setelah itu, alhamdulillah Pak Agus memberikan saran, yaitu untuk membantu istrinya yang merupakan kader posyandu di RW 02. Saya dan Pak Agus pun bertukar nomor untuk saling menginfokan satu sama lain. Di hari H yang saya dicat oleh Pak Agus dan diberitahukan untuk lokasinya itu sendiri, saya datang ke situ mengajak teman saya juga Nia, dan diawali dengan diperkenalkan oleh Pak Agus kepada kader-kader di situ. Di situ ada 6 kader, namun Bu Atun, istri Pak Agus itu sendiri, bilang bahwa mereka 2 dari ke-6 orang ini tidak bisa membersamai kegiatan karena ada urusan ke kelurahan. Jadilah di situ hanya ada saya, Nia, dan 4 kader lainnya. Di situ saya bertugas mencari nama balita dan setumpukan kertas-kertas milik kader dan kemudian mengisi kertas tersebut dan juga mengisi buku KMS memilih para balita ini. Pekerjaan yang cukup mudah namun butuh konsentrasi juga karena kita harus teliti dalam mencari nama-nama balitanya. Semakin siang,
semakin banyak balita yang datang dan tentunya harus semakin cepat dalam mencari nama karena jika tidak cepat dan teliti maka antrian akan semakin panjang dan membuat tempat tersebut sesal yang akhirnya para balita akan menangis. Di tengah acara ada kunjungan juga dari Posyandu dan kelurahan untuk memantau kegiatan hari ini. Hari itu balita yang datang sekitar 80 lebih. Acara Posyandu ini pun menurut Ibu Kader berakhir lebih cepat dari biasanya karena dibantu oleh saya dan Nia. Acara berakhir pukul 11:30 dan Ibu Kader berharap kami membantu mereka lagi di Posyandu di bulan-bulan selanjutnya. Itu cerita dari Intan. Intan ya yang jadi dia tuh kayak apa bantuin Posyandu buat kegiatan balita itu tadi ya, bantu ngedata gitu ya. Ya dia mikirnya kayak kegiatan ini tuh menurut dia sepele. Menurut gue besar juga sih kak gitu, karena jalan nggak sih, nggak tau ya, gue waktu kecil kan, gue ke Posyandu kan kayaknya waktu kecil kan, pas di imunisasi kayak gue tuh nggak pernah ngelihat ada remaja gitu loh, pasti rata-rata ya ke situ ya ibu-ibu kayak gitu. Iya kayak sebenarnya gampang juga ya, kayak lo mau bantu sebenarnya tuh kayak tinggal ngomong aja gitu. Dan bakal banyak peran juga yang bisa lo ambil dalam kegiatan sehari-harinya gitu. Tapi jujur gue nggak begitu ini Posyandu sih. Posyandu tuh yang khusus buat anak-anak gitu kan sih? Balita, Khusus biasanya balita buat ya? kayak imunisasi mungkin kayak gitu-gitu. Kemarin gue vaksin tuh di Posyandu bukan ya? Aduh gue nggak tahu deh. Masa sih di Posyandu? Posyandu tuh biasanya anak-anak kecil, anak-anak bayi gitu loh yang nggak tahu ya. Gue kalau zaman dulu kalau abis disuntik atau gue dicek kesehatan gitu, gue biasanya suka dapet bubur kacang hijau gitu. Mungkin anak-anak zaman sekarang tuh kurang tahu ya. Gue nggak tahu ya zaman sekarang tuh masih ada Posyandu apa masih aktif apa enggak sih gitu. Ya masih lah pasti ya. Anak-anak zaman sekarang udah beda zaman lah ya. Iya. Iya. Jadi kalau di gua tuh lupa ya, di dekat rumah gua itu Posyandu atau klinik. Oh no, nggak deng, puskesmas doang deng. Puskesmas doang. Tapi emang biasanya dia nyatu gitu kan? Oh enggak, justru gue kalau dulu itu kayak di rumah gitu, nggak rumah sih sebenarnya kayak bangunan gitu. Apa ya dulu namanya Karang Taruna, kayak balai Karang Taruna kayak gitu. Oh iya, jadi nyatu gitu sama Karang Taruna Posyandunya. Terus kayak biasanya cuma dijadwalin gitu loh, cuma ada hari apa kayak gitu. Iya. Kader Posyandu gitu ya. Mungkin ya belum banyak yang nge-explore lebih dalam lagi sih buat jadi kader-kader Posyandu dan mungkin infonya juga masih minim gak sih? Kayak gitu. Iya, gue juga nggak tahu, lu juga nggak begitu. Iya, gue juga Posyandu gitu. Gue bahkan nggak tahu ternyata Posyandu buka kayak kerelawanan gitu. Gue pikir ya mereka ya kerja di Posyandu biasanya orang-orang yang dikirim dari kelurahan ataupun emang biasanya kayak keluarganya RT atau RW. Iya. Tapi kebayang juga sih kayak tadi di ceritanya Intan ya. Intan ya. Intan Puspitas. Kayak kalau lu mau aksinya itu ya tinggal ngobrol aja ke tadi ceritanya Pak Agus ya. Iya, Pak Agus itu ketua RW 02. Iya. Jadi kayak tinggal ngomong aja terus nanti lo langsung disalurin gitu ke Posyandu, kayak ada aja peran yang lo bisa ambil gitu kan. Gitu sih. Jadi emang walaupun gue juga nggak tahu nih Posyandu, kayaknya kalau gue reach out Pak RW gue Aji, Pak RW gue Aji kalau nggak salah namanya, ada lah itu, kayaknya gue bisa langsung disalurin juga tuh ke Posyandu. Bisa sih, pasti kan kayak ya mungkin kan mereka ya sudah, misalnya udah berumur gitu, terus kayak tenaganya nggak sebanyak kita gitu loh kak, jadi kayak mungkin menurut gue peran anak muda tuh bisa banget digunakan dalam Posyandu kayak. Betul. Oke, kayaknya udah ya ceritanya kita. Untuk episode pertama ini kita udah bacain 2 cerita. Tadi ada yang pertama submit tentang kucing gitu ya, sama tentang tadi bidang kesehatan mentinya AR gitu. Nah, buat teman-teman yang mau ikutan share juga cerita tentang kerelawanan maupun aksi sosialnya, bisa di link NKCTASHS. Mungkin ribet kan ya ya? nanti. Nah, pokoknya follow di follow, nanti ditambahin sama Rio, video editor kita. Oke. Nah, atau pantengin terus Instagram Akademi Relawan gitu, yang logonya warna merah gitu. Nah,
dari kita udah itu aja episodenya. Kita udah bacain 2 cerita. Tunggu episode-episode selanjutnya yang nanti lebih tematik. Kita bakal ngomongin cerita kerelawanan, mungkin ada cinta-cintanya ataupun horornya. Itu tunggu aja di episode-episode selanjutnya. Jadi kita mohon pamit undur diri. Selamat siang, sore, malam, pagi teman-teman. Dadah, bye-bye. Sampai jumpa.